Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wardani Rizkyanti, masih dengan rekan yang sama, Ibu Siti Nurul Intan Sari Dalimonte. Kita akan membahas kelanjutan dari UPA ya Bu. Ya. Kemudian spesifiknya ke hukum tanah sebelum berlakunya UPA. Nah, bagaimana hukum tanah sebelum berlakunya UPA akan kita bahas mulai dari kemarin sebenarnya sudah sempat kita singgung ya, bahwa sebelum UU UPA itu terjadi yang namanya pluralistik ya dan dualistik. Nah, struktur agraria warisan penjajahan Belanda hasil politik hukum kolonial. Nah, yang pertama dipandang dari sudut hukumnya tidak ada ketentuan hukum ya. Ada dua macam hukum, ini yang dimaksud dengan dualisme ya, karena ada dua macam hukum, yaitu hukum apa? Hukum barat yang dibawa dan diberlakukan di Hindia Belanda atau di Indonesia, termasuk di Indonesia, oleh pihak penjajah Belanda, yang pokok-pokok ketentuannya di buku 2 BW. Dan hukum adat ya, hukum adat itu pada saat itu dilakukan oleh masyarakat pribumi, dianut oleh masyarakat pribumi ya, masyarakat Bumi Putra yang kalau kita lihat hukum adat itu karena dia living law, dia tidak tertulis ya pada saat itu. Kemudian hukum adat di Indonesia itu beraneka ragam juga pada saat itu. Nah, sudah ada dua hukum, ada hukum barat, ada hukum adat. Hukum adatnya juga beraneka ragam ya, sehingga memang sangat plural pada saat itu. Nah, dia berbeda-beda tentunya di berbagai daerah. Sampai sekarang kita juga bisa lihat ya, bahwa di daerah-daerah itu memiliki adat yang berbeda-beda. Ya, kemudian Jadi dualismenya itu ada ketentuan pokok ya Bu ya. Betul. Bahwa ada hukum tanah adat dan hukum tanah barat. Lalu pluralismenya adanya ketentuan tambahan, yaitu hukum tanah administrasi, hukum tanah aswapraja, dan hukum tanah antar golongan ya Bu ya. Ya. Kemudian ada hak ciptaan baru juga. Hak ciptaan baru yang bukan hukum adat tapi juga bukan hukum barat, yaitu hak agraris eigenum. Iya, agraris eigenum. Nah, dilihat dari subjeknya itu tidak ada kesamaan status ya. Status subjek itu tidak sama. Kita bisa lihat di sini ada pemegang hak ya, orang Bumi Putra. Nah, ada yang bukan orang Bumi Putra, yang sistem hukumnya memang berbeda. Ya. Kemudian yang bukan Bumi Putra ada 3 lagi, orang asing, bangsa Eropa atau Barat. Yang kedua orang keturunan asing, yang ketiga orang timur asing. Nah, itu dilihat dari sudut subjeknya. Nah, kalau dari segi menguasai ya, itu atau memiliki tanah, tidak ada keseimbangan dalam hubungan antara manusia dengan tanah. Nah, tidak seimbangnya di mana nih Bu? Jadi ada golongan besar manusia atau petani ini yang tidak mempunyai tanah, yang mempunyai tanah sangat sempit. Betul. Ya. Nah, ada juga golongan kecil manusia atau pengusaha, pengusaha asing, tuan tanah, pemilik tanah partikular yang memiliki atau menguasai tanah secara luas. Jadi disinilah tidak ada keseimbangannya hubungan antara manusia dengan tanah. Harusnya petani mungkin mendapatkan lebih banyak, tapi ternyata di sini penguasa atau pengusaha asing malah memiliki tanah yang lebih banyak. Betul. Nah, kalau dari segi penggunaan tanahnya? Nah, kalau dari sudut penggunaan tanahnya ini tidak ada keseimbangan Bu dalam penggunaan tanah. Jadi kalau kita lihat tanah di Jawa dan di Madura ini hampir semuanya sudah dibuka dan diusahakan. Sedangkan kalau tanah di luar Jawa, Madura dan Bali ini masih ada tanah yang sangat luas yang belum diusahakan, belum dibuka. Nah, kemudian dari sudut tertib hukum. Nah, kalau kita lihat dari tertib hukumnya, ini tidak ada tertib hukumnya. Kenapa seperti itu? Nah, di sini kita seperti ketahui, selain Belanda juga ada Jepang yang menjajah kita ya Bu ya. Nah, penjajah Jepang ini mengambil tanah rakyat ini atau tanah atau rumah orang asing yang mengungsi atau ditangkap tanpa ambil pusing soal hak apa yang ada di atasnya. Jadi ya namanya penjajah berlakunya sewenang-wenang pada saat itu, langsung mengambil saja tanah rakyat. Lalu rakyat sendiri juga menduduki tanah perkebunan, perkarangan, bahkan rumah orang asing atau bekas penjajah yang menguasai secara tidak sah. Jadi di sini tidak adanya tertib hukum Bu. Jadi penguasanya tidak tertib hukum, rakyatnya pun tidak tertib hukum pada saat itu. Bisa kita bayangkan ya bagaimana sulitnya pada saat terjadi pluralisme hukum, dualisme hukum itu
bagaimana status kepemilikan hak atas tanahnya yang tidak berimbang ya, dan banyak persoalan-persoalan yang timbul pada saat itu. Salah satunya yang harus kita bahas juga, yang perlu kita lihat juga kan, dia plural yang kemudian menyebabkan ya pasti ada terjadi sengketa ya Bu. Nah, bagaimana kemudian proses penyelesaian sengketa, penyelesaian hubungan hukum tersebut. Nah, lebih sebelum kita bahas ke penyelesaian sengketanya, mungkin kita bisa lihat dulu bagaimana sih kemudian Indonesia mengakhiri dualisme tersebut. Bagaimana penyelesaian hubungan hukum dualisme dan pluralisme hukum. Nah, hubungan-hubungan antara orang-orang pribumi dan non-pribumi diselesaikan dengan hukum antar golongan atau hukum intergentil. Ya. Nah, contoh seperti ini, wanita pribumi kemudian menikah dengan pria Eropa. Nah, seorang Cina membeli ayam dari pedagang pribumi. Nah, itu ya, ini beberapa contoh nih, seorang wanita menikah dengan pria Eropa. Kemudian ada seorang Cina membeli ayam dari pedagang pribumi. Petani pribumi menyewakan sawahnya pada perusahaan pabrik gula, maka hukum yang mana yang berlaku? Nah, itu pertanyaannya kan, tadi ada beberapa itu hukumnya. Nah, adalah pemerintah Hindia Belanda menganut asas persamaan derajat atau persamaan penghargaan bagi stelsel hukum yang berlaku, baik hukum barat, hukum adat golongan pribumi maupun hukum adat golongan timur asing yang bukan Cina, tidak satupun yang superior. Jadi mereka sama, tidak ada yang lebih. Ya, tidak ada yang lebih dari yang lain, tidak mesti salah satu stelsel yang harus diberlakukan. Nah, contoh di Aljazair, pemerintahan Prancis menerapkan politik hukum bahwa yang digunakan adalah hukum Prancis untuk kasus hukum antar golongan. Kemudian hukum antar golongan di Indonesia seperti apa Bu? Penyelesaian kasus-kasus yang dilakukan dengan hukum antar golongan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat bukunya Goh Gio Seong atau Sudargo Gautama, ahli hukum antar golongan, ini hukum antar golongan Indonesia menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Ada kalanya hukum antar golongan memberikan ketentuan-ketentuan sendiri. Nah, tapi biasanya hanya menunjuk pada berlakunya hukum adat atau hukum barat bagi suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum yang dihadapi berdasarkan asas atau faktor-faktor tertentu yang dikembangkan oleh ilmu pengetahuan serta jurisprudensi. Jadi bagaimana ilmu pengetahuan serta jurisprudensinya yang ada saat itu, tapi biasanya berlakunya menunjuk pada berlakunya hukum adat atau hukum barat bagi suatu hubungan hukumnya. Jadi misalnya dalam hubungan hukum antar golongan ini, tanah itu merupakan titik pertalian sekunder. Jadi maksudnya pertalian sekunder itu apa? Dia hanya faktor yang kemudian menentukan hukumnya harus diberlakukan. Jadi dia pertalian sekunder yang merupakan faktor nanti menentukan hukum mana nih yang akan diberlakukan. Nah, pendapat umum adalah tanah itu selalu merupakan titik pertalian sekunder. Nah, pemindahan hak atas tanah harus dilakukan menurut ketentuan hukum tanahnya. Kalau pemindahannya harus sesuai dengan ketentuan hukum tanahnya. Nah, jika tanahnya hak barat, nah maka kemudian sedang jual belinya hak adat, maka harus dengan kalau misalnya tanahnya hak adat barat, maka harus dengan hak barat. Kalau misalnya dia adalah hak adat, tanahnya, ya makanya dengan ketentuan hukum tanah adat. Jadi disesuaikan. Iya, disesuaikan dengan hak apa yang ada di tanah tersebut, ya Bu ya. Nah, ada contoh putusan ya Bu itu tentang ini? Contoh putusannya ini Gershoff tanggal 25 Oktober 1934, hukum adat tidak mengenal lembaga akuisitif verjaring, tapi lembaga rechtverwerking. Nah, jadi yaitu lampaunya waktu ya Bu ya sebagai sebab kehilangan hak atas tanah. Jadi kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya ya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan dengan itikat baik. Jadi kalau misalnya ada suatu tanah ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, lalu ada orang lain yang menguasainya ya secara fisik ya, maka ini pihak lainnya yang menguasai ini dialah yang mendapatkan tanahnya dengan adanya itikat baik. Ya. Dia melakukan penguasaan merawat gitu ya. Nah, melakukan penguasaan merawat seperti itu. Nah, jadi tanahnya yang tadi tidak diusahakan ini dapat dimiliki oleh orang lain dengan adanya lampaunya waktu ya Bu ya. Mungkin berhubungan juga dengan buku keempat KUA Perdata
daluarsa. Baik, kalau kita melihat ya tadi ada dualisme, pluralisme, kemudian sejarah-sejarah tentang hukum tanah nasional, tentunya untuk sampai pada hukum tanah nasional kita pada hari ini dengan diundangkannya UPA itu harus ada politik hukum. Politik hukum, pemerintah, jajahan Hindia Belanda dulu nih yang kita bicarakan. Nah, dalam penjelasan umum UPA itu dikatakan bahwa hukum agraria yang berlaku sekarang seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan. Ternyata sebaliknya banyak hal penghambat tercapainya cita-cita tersebut. Jadi masih banyak hambatan dari tujuan tercapainya cita-cita tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi penjelasan UPA dijelaskan juga bahwa sebab utamanya kenapa nih masih belum bisa tercapai. Nah, di situ disebutkan ada 3 hal kurang lebih. Ada karena hukum agraria yang berlaku sekarang sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintahan jajahan, dan sebagian lainnya dipengaruhi oleh politik hukum pemerintahan jajahan. Jadi karena masih pemerintahan jajahan masih dipengaruhi, politik hukum pada saat itu juga masih mempengaruhi, sehingga belum tercapai apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam UPA-nya. Kemudian karena politik hukum pemerintahan jajahan tersebut, hukum agraria bersifat dualisme, peraturan-peraturan hukum adat dan hukum barat, sehingga menimbulkan berbagai masalah antar golongan. Ya, ini penjelasan UPA kenapa kemudian nanti dualisme itu diakhiri ya. Ini penjelasannya. Nah, kemudian yang ketiga, karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian hukum. Jadi tadi dikatakan sebenarnya melihat kalau kita lihat penjelasan UPA, salah satu rasio legisnya adalah karena tujuan cita-cita bangsa untuk pengelolaan tanah itu tidak tercapai. Kenapa? Karena 3 hal tadi tuh masih kita lihat, sehingga mereka kemudian melakukan pembaharuan hukum, beberapa politik hukum yang merubah melakukan perubahan sampai hukum tanah nasional saat ini. Nah, kalau hukum tanah administrasi dari pemerintah Hindia Belanda juga itu menarik untuk kita diskusikan. Ibu mungkin bisa memaparkan tentang ketika kita bicara tanah administrasi nih ya pemerintah Hindia Belanda, maka kita bicara tentang agraria Sweat. Jadi pada saat itu seperti yang saya bilang tadi, selain ada hukum tanah adat, hukum tanah barat, ada juga hukum tanah administrasi, di mana pada saat itu hukum tanah administrasinya adalah hukum tanah administrasi pemerintah Hindia Belanda ya. Nah, pada saat itu terkenallah dengan yang pertama itu ada yang dikenal dengan agraris Sweat. Nah, agraris Sweat itu apa? Agraris Sweat itu ada pada tahun 1870. Ini hukum tanah administrasi pemerintah Hindia Belanda yang diadakan dalam rangka melaksanakan politik hukum pertanahan kolonial pada saat itu. Nah, di sini WET itu adalah undang-undang ya Bu ya, yang dibuat di Belanda pada tahun 1870. Jadi ada 8 pokok aturan. Ya, jadi namanya undang-undang ada aturan. Ya, jadi agraris WET aturan dalam bidang agraria. Undang-undang dalam bidang agraria ada 8 pokok aturan dalam peraturan tersebut. Nah, di situ yang pertama, Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. Lalu dalam larangan di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha kerajinan. Jadi di sini itu poin keduanya. Lalu poin ketiganya, Gubernur Jenderal ini dapat menyewakan tanah menurut ketentuan yang ditetapkan dengan adanya ordonansi. Nah, jadi tidak termasuk yang boleh disewakan asal pembukaan hutan, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat pengembangan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa. Lalu menurut ketentuan yang poin 4-nya, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi, diberikan tanah dengan hak erfah Bu pada saat itu, yaitu hak erfah itu diberikan dalam jangka waktu 75 tahun. Nah, poin 5, Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak rakyat pribumi. Lalu pada poin 6-nya, Gubernur Jenderal tidak boleh Bu mengambil tanah-tanah punyaan rakyat asal pembukaan hutan yang digunakan untuk keperluan sendiri. Demikian juga tanah yang sebagai pengembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa. Nah, kecuali untuk kepentingan umum Bu. Kalau kepentingan umum bisa ya. Untuk kepentingan umum bisa. Atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas perintah dari penguasa pada saat itu. Lalu tanah yang dipunyai oleh orang pribumi ini dengan hak pakai pribadi yang turun menurun, yang dimaksud di sini adalah hak milik adat ya
pada orang-orang pribumi atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan kepadanya dengan hak eigendom ya Bu ya, dengan pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonansi dan dicantumkan dalam surat eigendomnya. Jadi seperti kalau dulu tuh eigendom itu seperti hak milik ya Bu ya, yaitu mengenai kewajiban terhadap negara dan desa yang bersangkutan. Lalu poin 8-nya, persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada non pribumi ini dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam ordonansi. Jadi ini yang terkenal dengan agraris wet ya, adanya peraturan-peraturan mengenai agraria pada saat itu atau adanya undang-undang agraria. Baik, untuk kultur stelsel tadi sudah diterangkan bahwa terlihat dari penjelasannya kultur stelsel ini kan tanam paksa tuh. Ya, benar. Tanam paksa ini kemudian ternyata merugikan pengusaha besar swasta. Jadi mereka mendesak bagaimana kultur stelsel itu kemudian peraturan tanam paksa itu bisa digantikan dengan agraris wet ya, yang lahir atas desakan pengusaha besar swasta, di mana pada waktu dilaksanakannya kultur stelsel sejak 1830 ada keterbatasan. Mereka terbatas kan bagi pengusaha besar swasta untuk berusaha di perkebunan besar yang jangka waktunya itu lebih dari 20 tahun. Jadi mereka merasa terbatas karena jangka waktunya lama, mereka tidak bisa mengusahakan tanah tersebut, sehingga selain tidak bisa untuk perkebunan besar, para pengusaha juga tidak bisa untuk mendapatkan pinjaman dengan pemberian jaminan hipotek, karena tanah waktu itu dijaminkan dengan hipotek ya, sekarang dengan hak tanggungan. Karena hak sewa bukan objek hipotek, mereka hanya bisa menyewa ya, padahal hak sewa itu bukan tidak bisa diberikan jaminan hipotek, sehingga mereka kemudian menyuarakan agar lahirlah agraris wet ini. Kemudian sementara para pengusaha besar dari negeri Belanda dengan keberhasilan usahanya, kelebihan modal sehingga perlu bidang usaha baru untuk investasi. Dan dengan banyak tersedianya tanah hutan di Hindia Belanda pada abad 19 menuntut untuk berusaha di perkebunan besar. Jadi dia mau menginvestasi tapi dia tidak punya lahan, sementara pada saat lahan itu waktu kultur stelsel mereka tidak bisa menguasai ya, karena jangka waktu 20 tahun yang begitu panjang sehingga mereka mendesak tadi agraris wet itu lahir ya. Kalau kita lihat ini juga semangat liberalisme. Kalau beberapa sumber mengatakan semangat liberalisme tersebut menuntut penggantian sistem monopoli negara dan kerja paksa dalam melaksanakan kultur stelsel dengan sistem persaingan bebas dan sistem kerja bebas. Nah, berdasarkan konsepsi kapitalisme liberal, tuntutan pertimbangan kemanusiaan dari golongan lain di negeri Belanda. Nah, akhirnya lahirlah agraris wet ini 1870. Nah, agraris wet kita singkat saja dengan AW ya. Nah, adanya AW tersebut telah membawa politik pertanahan baru bagi Hindia Belanda. Dari sistem monopoli negara menjadi sistem berusaha bebas bagi swasta. Tadi kan waktu tanam paksa itu negara nih yang monopoli, kemudian diganti sekarang dengan kebebasan bagi swasta di bidang perkebunan yang besar, dan membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang pada saat itu di Hindia Belanda. Makanya mereka mendesak tadi itu kan diganti kultur stelsel menjadi agraris wet ini. Nah, agraris wet ini memberi kemungkinan dari pemerintah tanah yang masih berupa hutan untuk dibuka dan dijadikan perkebunan besar dengan hak erfah. Nah, ini ngeri nih jangka waktunya nih pada saat itu sampai 75 tahun. Bayangkan, tanah dibuka, tanah dikelola oleh pengusaha sampai jangka waktu 75 tahun ya. Nah, kemudian hak erfah itu seperti apa? Bisa dijelaskan atau saya lanjut dulu bahwa hak erfah itu berdasarkan pasal 720 dan 721 KUH Perdata ini sebenarnya sudah tidak ada ya. Merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain ya. Pemegang hak erfah boleh menggunakan semua kewenangan yang terkandung dalam hak eigendom atas tanah dan dapat dibebani hipotek untuk memperoleh kredit. Kalau dikonversi ke hukum tanah nasional sekarang, hak tanah nasional, hak erfah ini dikonversi menjadi apa? Seperti apa? Hak guna usaha ya Bu ya. Iya. Hak guna Kemudian usaha. Agraris wet atau AW juga menggariskan perlindungan bagi masyarakat atau rakyat pribumi, tetapi menggariskan perlindungan hukum kepada rakyat pribumi itu sebenarnya bukan tujuan dari AW itu sendiri.
Nah, bukan tujuan AW untuk mensejahterakan rakyat pribumi. Terhadap rakyat pribumi malah pendekatannya pasif dan bukan pendekatan aktif. Seperti terhadap pihak pengusaha. Kalau di sama pengusaha itu aktif gitu ya pendekatannya dan sangat menguntungkan dengan agraris suite ini, tapi untuk pribumi dia bersifat pasif, tidak tersentuh. Nah, dalam praktik pelaksanaannya kemudian pada kenyataannya kepentingan pengusaha dalam banyak hal lebih didahulukan daripada kepentingan pribumi. Nah, hak ERFA sendiri untuk perusahaan perkebunan besar seperti hak guna usaha ya, itu hak guna usaha. Ya, betul, hak guna usaha. Kemudian hak ERFA juga ada beberapa ya, ada yang untuk perumahan, contohnya untuk perumahan. Nah, hak egendom dan hak obstal untuk perumahan atau tanah partikelir ya, yaitu tanah hak egendom yang mempunyai sifat dan corak yang istimewa, di mana pemiliknya, kenapa dikatakan istimewa? Karena pemiliknya ada hak-hak yang bersifat kenegaraan atau disebut sebagai hak-hak pertuanan. Misalnya hak untuk mengangkat atau mengesahkan pemilikan serta pemberhentian kepala-kepala kampung pada saat itu, karena yang masih berlaku kan kepala-kepala kampung. Mereka punya hak untuk itu, mau mengangkat atau mau memberhentikan, kemudian untuk menuntut kerja paksa, menuntut kerja rodi, atau memungut uang pengganti kerja paksa dari penduduk. Nah, hak untuk mengadakan pungutan-pungutan uang atau hasil tanah dari penduduk, hak untuk mendirikan pasar-pasar, memungut biaya pemakaian jalan dan penyeberangan, kewajiban potong rumput bagi tuan tanah. Nah, seolah ada negara itu, kemudian ada negara di dalamnya yang dikelola oleh pengusaha. Nah, itu gambaran pada saat hak ERFA pada saat itu ya. Lalu ada domain verklaring ya Bu ya. Juga jadi dalam domain verklaring ini kita lihat pada pasal 1 AB ya Bu, atau agraris besluit. Nah, agraris AB ini atau agraris besluit ini adalah merupakan peraturan pelaksana dari agraris wet. Nah, di sini dimuat suatu pernyataan yang sangat penting bahwa di sini dalam pasal 1 AB itu ada domain umum ya, bahwa di sini tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikannya sebagai hak ehendomnya adalah domain atau milik negara. Jadi ketika seseorang itu tidak dia bilang dia punya tanah tapi dia tidak mampu membuktikan, mungkin kalau sekarang tidak ada sertifikatnya, maka tanah itu adalah tanah negara. Nah, seperti itu yang dinamakan domain verklaring. Nah, berarti pembuktiannya ya harus ada bukti. Jadi padahal pada saat itu masyarakat pribumi kan belum memiliki bukti yang kuat ya tentang jadi belum ada bukti kepemilikan ya Bu ya. Nah, jadi sangat sulit itu untuk membuktikannya, sehingga di situ ada juga itu domain umumnya ya Bu ya. Ada domain khusus juga. Domain khususnya itu dalam peraturan hak ERFA, semua tanah kosong dalam daerah pemerintahan langsung ini adalah domain negara, kecuali yang diusahakan oleh para penduduk asli dengan hak-hak yang bersumber pada hak membuka hutan. Nah, jadi mengenai tanah-tanah negara tersebut, kewenangan untuk memutuskan pemberiannya kepada pihak lain hanya ada pada pemerintah, tanpa mengurangi hak yang sudah dipunyai oleh penduduk untuk membukanya. Nah, hal ini untuk menegaskan bahwa satu-satunya penguasa yang berwenang memberikan tanah tersebut kepada pihak lain ya sudah pasti adalah pemerintah itu sendiri. Nah, jadi itu yang dinamakan domain verklaring. Nah, apakah di sini domain verklaring itu memperkosa hak-hak rakyat? Sudah pasti. Kenapa? Contoh misalnya hak agraris eigendom adalah hak atas tanah yang berasal dari hak milik adat. Di sini diakui Bu keberadaannya oleh pengadilan, maka menurut penafsiran resmi pemerintah, semua tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh menguasainya dengan hak eigendom atau hak agraris eigendom adalah tanah atau domain milik negara. Nah, hal ini kalau menurut Vollenhoven ini dikecam Bu. Menurutnya masih ada 3 tafsiran lain atas tanah-tanah yang tercakup dalam domain verklaring. Nah, tanah domain negara ini adalah yang bukan tanah hak eigendom yang diatur dalam KUH Perdata. Nah, tanah domain negara ini juga adalah yang bukan tanah hak eigendom, hak agraris eigendom, dan bukan pula tanah milik rakyat yang telah bebas dari
kungkungan hak ulayat. Nah, menurut Van Vollenhoven, tanah domain negara adalah yang bukan tanah hak eigendom, hak agraris eigendom, dan bukan pula tanah milik rakyat, baik yang sudah maupun yang belum bebas dari kungkungan hak ulayat. Nah, ini adalah kalau kita lihat ke penafsiran pemerintah Hindia Belanda, tanah-tanah yang dipunyai rakyat dengan hak milik adat juga tanah-tanah ulayat masyarakat hukum adat adalah tanah milik negara. Jadi mau itu tanah adat, mau itu tanah individu, pada saat itu kalau nggak bisa buktiin itu milik mereka, Tanah negara. ya sudah tanah negara, Dikuasai oleh negara. dikuasai oleh negara, Dimiliki bahkan dimiliki pada saat itu. Siapa pada saat itu adalah penjajah pada saat itu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu adalah dari tanah administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Jadi nanti mahasiswa membaca ya. Jadi kalau dilihat di bukunya Budi Harsono itu akan lebih banyak lagi mengenai apa itu agraris wet, apa itu tadi kulturstelsel dan domenverklaring. Jadi itu adalah politik hukum administrasi pemerintah Hindia Belanda. Jadi nanti mungkin kalau diceritakan panjang ya Bu ya, tapi agar mahasiswa nanti lebih mengetahui lebih dalam, nah ini nanti silakan dilihat di bukunya Profesor Budi Harsono. Nah, kita simpulkan, kita Iya. lihat ya kesimpulan. Kalau kita lihat kesimpulan, Van Vollenhoven kemudian memberikan kesimpulan bahwa setidak-tidaknya ada satu kesimpulan yang tidak dapat dibantah, bahwa rumusan-rumusan domain yang katanya mempertegas dan memperkuat hak-hak adat atas tanah-tanah usaha hanya menimbulkan kekacauan belaka. Iya. Jadi tidak berhasil pada Tidak saat berhasil. itu, dia justru menimbulkan kekacauan belaka. Kemudian pernyataan domain yang menganggap dirinya akan menciptakan ketertiban dan kepastian setidak-tidaknya sepanjang mengenai tanah-tanah usaha merupakan induk dari sumber keraguan dan ketidakpastian paling hebat yang dikenal dalam perundang-undangan Hindia Belanda. Berarti dia gagal pada saat itu, dia tidak berhasil. Sehingga nanti kita akan lihat karena ketidakberhasilan dari beberapa pola-pola pemilikan tanah yang ada pada saat itu, dilakukan perombakan-perombakan sampai akhirnya nanti kita sampai kepada hukum tanah nasional. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang tadi karena ada terjadi beberapa ketidakberhasilan, kita akan lihat bagaimana kemudian ketiga hak-hak penguasaan atas tanahnya seperti apa, ya. Tadi sudah dijelaskan tentang jenis-jenis haknya. Nanti kita bahas lebih lanjut hak-hak penguasaan atas tanah. Kemudian nanti kita akan cerita itu tadi hak-hak yang lama kan? Iya, hak-hak Bagaimana ketika hukum tanah nasional itu ada? Bagaimana pengaruh misalnya hukum adatnya ya? Kemudian bagaimana proses konversinya? Akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bu Siti Nur Intan. Kita akan lanjut pembahasan pertemuan berikutnya tentang hak-hak penguasaan atas tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.